Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Bahas-bahas channel menjumpai Anda kembali kaitannya dengan penyajian reading text UTBK. Langsung saja kawan-kawan, apabila nanti sengaja ini teksnya tidak saya munculkan terlebih dahulu, itu ada maksudnya. Maksudnya adalah begini, kawan-kawan, bila Anda menemui semacam soal seperti ini, satu, sadarilah bahwa Anda sedang menemukan sebuah soal yang berkaitan dengan topik. Artinya kalau ada kalimat seperti ini yang mengandung kata ini, berarti kawan-kawan sedang ditanya tentang topik sebuah bacaan. Nah, ada strategi cara menjawab soal seperti ini nanti biar singkat. Caranya adalah demikian. Anda lihat langsung ke option ABCD-nya. Nah, caranya adalah biar nanti singkat, kawan-kawan, Anda cari yang namanya preposisi. Saya tulis di sini dulu. Kalau ada preposisi yang ditambah kata benda, itu nanti pola ini kawan-kawan coret saja. Preposisi itu yang seperti apa? Misal in, of, dan sebagainya. Terus nanti di sini ada sebuah benda. Nah, berarti soal seperti ini. Ini preposisi. Berarti ini Anda coret. Berarti nanti kita pahami bahwa A itu ngomongin tentang perkembangan atau pengembangan. Pokoknya yang dibahas adalah tepat sebelum preposisi ini. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa kok seperti ini? Ya biar nanti tidak terlalu panjang. Terus caranya, kalau sudah Anda coret seperti ini dicoret, Anda lihat apakah A ada di awal paragraf. Nuansa ini apakah ada di awal paragraf. Demikian juga yang B ada kata of, kita coret saja. Berarti B ngomongin kesuksesan. Apakah paragraf yang tersaji kalimat pertamanya atau minimal kalimat pertama, kalimat kedua, apakah ngomongin kesuksesan? Demikian juga yang C. Nah, ini kita coret. Apakah ngomongin perkembangan? Demikian juga yang D. Yang D kita coret mulai dari mana? Dari sini. Dari sini. Nah, D ini ngomongin apa? D ini ngomongin cara, bukan ngomongin bagaimana ya. D ini ngomongin cara. Sementara yang E ada tanda seperti ini adalah ngomongin spam. Ini juga sebenarnya bisa dicoret, tetapi biarkan saja terlebih dahulu. Kita perhatikan yang dicoret apabila ada ini aja. Nah, mari kita munculkan jawaban ABCD-nya. Mari kita munculkan teksnya. Sekali lagi, sebelum dimunculkan teksnya, sekali lagi kawan-kawan, jangan lupa. Ini nanti bisa menghemat waktu Anda, waktu mengerjakan UTBK. Saya ulangi lagi, setelah Anda coret preposisi ini, Anda lihat ABCD-nya sekarang. Baru Anda tanya, apakah A ada di kalimat-kalimat awal ini? Apakah B, apakah C, apakah D, apakah E ada di awal kalimat ini? Kan begitu. Kita lihat nuansanya, apakah paragraf pertamanya ini, kalimat pertamanya apakah ngomongin nuansa perkembangan? Kita lihat. Kita terjemahkan ya. Meskipun tampak seperti tombak spam. Sementara itu dulu, saya pengen titip pesan kawan-kawan, kalau ada tanda baca seperti ini, oke, seperti ini kawan-kawan. Nah, ada dua ini. Kawan-kawan, sejatinya ini hanyalah sebuah tambahan informasi. Kalau tambahan berarti bukan inti. Berarti boleh juga dicoret, boleh. Kita abaikan dulu sementara. Berarti kita abaikan dulu sementara. Demikian juga nanti ini, yang bawah ini. Ada ini, sementara abaikan. Ini hanya penjelas. Ini hanya penjelas.
Misalnya ya, saya punya kalimat seperti ini. A nurse, terus saya kasih gini, oke, caring a sick person, misalnya. Terus di sini ada tanda sini. Nah, kata-kata yang di sini sama kata-kata yang di sini itu sebenarnya sama. Seorang perawat yang merawat orang sakit. Yang merawat orang sakit siapa? Ya kan perawat. Berarti ini diabaikan, biar tidak membebani penerjemahan Anda. Oke, kita mulai lagi dari yang kata although. Meskipun tampak seperti tombak spam, oke. Terus di sini ada penjelasan. Sebuah masalah yang baru. Spam telah ada sepanjang internet ada. Kita lihat, apakah ada nuansa pembangunan di sini? Apakah ada nuansa perkembangan? Tidak ada. Kita lihat lagi. Apakah ini nuansa positif atau negatif? Perkembangan. Perkembangan itu kan nuansa positif. Sementara kalimat pertama, kawan-kawan, oke, kita rasakan, meskipun tampak seperti tombak spam, ya, sebuah masalah baru. Masalah itu kan negatif. Berarti jawaban A salah. Jangan dipilih. B, apalagi ada kata kesuksesan. Sudah jelas B salah, kawan-kawan. Oke, jawaban C perkembangan. Ini juga salah. Nah, jawabannya ada D sama E. Cara membuat profit. Juga salah, ini kan positif. Berarti di sini jawabannya yang E. Spam, masalah dan solusinya. Nah, muncul negatifnya di sini. Terus terhadap paragraf kedua, sebenarnya paragraf kedua sih nggak perlu, nggak apa-apa sih nggak dibaca. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ketika di sininya nanti ada negatif, ya, di sini itu apakah juga mendukung negatif? Kita perhatikan. Alasan-alasan para spam adalah sulit untuk dihentikan. Nah, berarti kan sulit. Ini ada nuansa negatif. Semakin jelas jawabannya adalah yang E, kawan-kawan. Kawan-kawan, paragraf 2 itu disebut sebagai paragraf penjelas. Tetap ada hubungannya dengan paragraf yang pertama. Karena sifatnya paragraf yang kedua, ketiga itu adalah penjelas paragraf yang pertama. Gitu kawan-kawan ya. Oke, kita lihat lagi soal yang kedua. Nah, ini dia. Kawan-kawan, Anda dikasih pertanyaan tentang topik. Jelas banget pertanyaannya. Kalau yang pertama tadi kan title. Nah, hati-hati, berarti kawan-kawan harus mempunyai banyak pemahaman kalimat tanya tentang topik itu apa, yaitu tadi ada salah satunya title. Terus nanti ada kata bla 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 about. Nah, di sini biasanya ini menanyakan topik. Yuk, kita lihat. Cara yang pertama tadi kita lakukan, abaikan apabila ada conjunction. Apabila ada preposisi, ini dia. Berarti kita coret dulu. Nah, berarti A ngomongin perubahan. Sementara jawaban B tidak ada. Oh, ada ini. Ada conjunction, ada preposisi, mohon maaf. Ini salah. Kalau diterjemahkan kan perhiasan sebagai alat. Kalau diterjemahkan sampai belakang untuk mengekspresikan ide. Tetapi yang dibahas sebenarnya adalah ini, kawan-kawan. Perhiasan. Jawaban A yang dibahas adalah perubahan. Gitu saja. Kalau jawaban yang C, kita lihat warna-warna feminin versus warna-warna maskulin. Nah, ini nggak ada yang bisa dicoret karena nggak ada preposisi. Jawaban D, pergerakan militer
Di Amerika ini kita coret, berarti intinya ngomongin yang tepat sebelum preposisi. Jadi yang dibahas itu adalah tepat sebelum preposisi, ya. Jadi yang dibahas adalah tepat sebelum preposisi. Berarti demikian juga di jawaban E. Ada preposisi, kita coret saja. Berarti ngomongin budaya yang bermacam-macam. Sekali lagi kita lihat apakah teksnya nanti ngomongin A, perubahan, apakah ngomongin jewelry, perhiasan, apakah ngomongin warna, apakah ngomongin gerakan, atau apakah ngomongin budaya. Kita cek di kalimat pertamanya saja, atau 2 kalimat pertama gitu ya. Oke, next kita lihat bacaannya. Nah, di sini ada gini, warna, rambut, dan perhiasan seringkali ditentukan oleh jenis gender seseorang. Berarti kalau ada warna, misalnya warnanya warna ungu, oh itu untuk warna cewek. Rambutnya panjang, oh itu untuk cewek, seperti itu. Perhiasan tentu untuk cewek. Masyarakat kita kan seperti itu. Nah, tetapi di sini ada kalimat begini kawan-kawan. Hal ini tidak selalu berlaku, ini berlaku diterjemahkannya, untuk semua budaya. Dan hal ini bahkan tidak berlaku di seluruh Amerika. Oke. Coba kawan-kawan, kalimat pertamanya bagaimana itu? Warna, rambut, perhiasan seringkali ditentukan oleh jenis kelamin seseorang. Biasanya ada sebuah kesepakatan. Kalau nanti rambutnya adalah begini, oh itu cewek, oh itu cowok, oh ini cewek, oh itu cowok, kan gitu. Tetapi di sini ada kalimat begini, hal ini tidak selalu berlaku bagi semua budaya, bahkan di seluruh Amerika. Oke. Terus di kalimat berikutnya ada lanjutannya, saya terjemahkan. Di negara ini, yaitu Amerika, terdapat protes untuk membawa perubahan dari norma-norma yang kaku secara budaya ini. Oke. Hati-hati, di sini ada kalimat petunjuk. Terdapat protes untuk membawa perubahan dari norma-norma kaku secara budaya. Ada kalimat lanjutannya lagi. Sikap anti militer pada tahun 60-an dan 70-an berusaha untuk mendobrak tradisi militer maskulin atau macho. Tentara-tentara Amerika pada tahun ini itu kan tentu macho, tentu maskulin. Terus hal ini membuat sehingga karena adanya protes itu tujuannya adalah membuat lebih mudah diterima bagi laki-laki untuk memakai motif bunga-bunga untuk bajunya dalam bentuk warna pink, dalam bentuk warna purple atau ungu muda, dan warna yang kewanitaan, keperempuanan. Oke, coba kawan-kawan, kita sudah bisa merasakan adanya di paragraf ini kan ada nuansa perubahan. Militer itu macho, tetapi di sini ada protes bahwa cowok yang anggota militer itu boleh dong memakai baju yang bermotif bunga-bunga. Ini tadi. Nah, di sini ada bunga-bunga tadi mana? Bermotif bunga-bunga, flower. Nah, ini design. Floral designs. Boleh kok tentara itu pakai warna ini, warna ini, warna ini. Ini di Amerika ada protes seperti itu. Berarti dari macho berubah menjadi yang diprotes tadi. Ya, dari desain, dari warnanya dan sebagainya. Berarti ada kata apa di sini? Berarti ada nuansa perubahan. Jelas jawabannya yang A, kawan-kawan. Oke. Kita lihat jawaban B salahnya di mana, kawan-kawan.
Yang dibahas di sini kan bukan hanya perhiasan. Coba, yang di sini yang dibahas bukan hanya jewelry, bukan hanya perhiasan. Di paragraf ini bukan hanya ini yang dibahas, ya kan? Bukan hanya perhiasan, tetapi ternyata juga ada color. Ini dia, color. Kalau jawaban paragraf ini kok Anda memilih jawaban B, berarti itu salah. Karena yang dibahas bukan hanya perhiasan, ternyata juga ada color. Nggak boleh kalau hanya jewelry saja. Ternyata juga kawan-kawan yang dibahas juga ada rambut. Di sini juga harus ada kata-kata rambut di sini. Kalau ada 3 item atau ada 2 item di dalam teks yang dibahas, ya, di dalam teks ini membahas 3 item atau 2 item. Kok dibawa ke sebuah jawaban option ABCD-nya? Maka 3 item ini harus muncul, 3-tiganya atau 2-duanya harus muncul. Misalnya di dalam sebuah bacaan yang dibahas adalah ayah sama ibu. Maka kalau yang dibahas ayah saja di dalam sebuah option sini salah, kalau hanya ibu saja salah, harus dua-duanya dibahas, kawan-kawan. Demikian juga semisal di sini ada kakek, ya, kakek juga harus dibahas. Pokoknya kalau ada berapa yang dibahas, itu dua-duanya atau 3-tiganya harus muncul. Itulah kenapa jawaban B salah. Jawaban C salah kenapa? Ya karena hanya warna yang dibahas. Oke, jelas jawaban C adalah yang salah. Jawaban D sama jawaban E tentu salah, kawan-kawan, karena sudah tampak sekali unsur perubahan ini. Saya ingin bilang kepada kawan-kawan bahwa kawan-kawan yang namanya topik itu seringkali ada di kalimat pertama paragraf 1. Ya, seringkali. Berarti nanti kawan-kawan cari aja di sini topik itu.